Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini, serangan Xiao Yueli tiba-tiba turun seperti hujan yang terjadi secara tiba-tiba. Terlihat dia pun menyerat sabit kematian dengan satu tangan, lalu dia menari seperti orang gila. Namun kemudian, Su Chao pun juga mengangkat pedang jiwa, lalu bertabrakan dengannya. Setiap keduanya bertabrakan, semua jiwa yang teraniaya akan tersedot oleh sabit maut. Hal ini pun membuat Su Chao mengerutkan kening, karena bagaimanapun, jiwa-jiwa yang tidak bersalah ini telah dibinanya dengan susah payah. Segera, itu membuat tubuh Su Chao terpental ke belakang, dan sepertinya Xiao Yueli pun memang berniat memaksanya mundur, tapi nyatanya, Su Chao pun kini ingin menjauhkan diri dari Xiao Yueli untuk menghindari benturan bilah pedang. Sungguh, ini memang menarik. Tetapi kekuatan yang ditunjukkannya, bukankah seharusnya itu dimiliki oleh Higgs? Jika demikian, Shenxi Anda juga terlalu lemah. Kemudian, Su Chao pun menghindar ke belakang. Pada saat yang bersamaan dia mengangkat tangannya, lalu menyerang dengan pedangnya ke arah Xiao Yueli. Terlihat, pedang itu pun mengaum, dan sabit kematian Xiao Yueli bertabrakan dengannya. Kedatangan sosoknya yang mengejutkan, meski bisa dihadapi, tapi sepertinya itu juga sangat berat. Xiao Yueli pun kini mengejarnya, namun pedang tak terlihat terus-menerus menyerang dari segala arah. Dia pun harus menghindar dan memblokir, dan oleh karena itu, sulit untuk mengimbangi kecepatannya, karena selalu dijaga jaraknya oleh Su Chao. Ini, pedang Su Chao menyerang lagi, dan kekuatan dahsyat itu terus memukul mundur Xiao Yueli. Kini mata Xiaoyan pun sedikit menyipit, dan bentuk tubuhnya kembali menjadi ukuran semua. Xiao Yueli pun saat ini telah melukai tubuh Su Chao, namun tubuh fisiknya pulih dengan begitu cepat. Untuk dia, cedera seperti itu tentu saja tidak akan berdampak apapun. Pria ini tampaknya bangga, dia sepertinya akan membunuh kita sendirian. Ini pasti hanya ilusi. Jika Yueli dan aku bergabung, maka tidak sulit membunuh orang ini. Xiaoyan pun ingin melepaskan tubuh super raksasa setinggi 100.000 kaki, dan itu adalah kekuatan simbiosis yang paling penting, namun itu membutuhkan banyak waktu. Tidak peduli betapa tidak berharganya Yang Mulia Taixu, karena orang ini pasti berusaha menunda waktu dan menunggu bala bantuan yang lebih kuat tiba. Meskipun cara yang digunakan sangat ampuh, tapi itu tidak cukup untuk membunuhku. Xiaoyan pun bergumam, sembari menyaksikan Xiao Yueli bertarung dengannya. Kemudian matanya berbinar, dan dia segera membuat analisis dan penilaian. Dia pun tidak tahu apakah berita penangkapan ratu itu benar atau salah. Tapi setidaknya dengan kekuatannya saat ini, hal terbaik adalah untuk tidak menghadapi Tailsu secara langsung. Mata anjing, apakah Anda belum menyiapkan area bergerak? Omong kosong apa yang kamu bicarakan Tuan Anjing? Bagaimana aku bisa menyiapkan hal itu? Pindahkan saja formasinya, karena bukankah ini hanya memerlukan hitungan menit? Terlihat, mata anjing itu telah berubah menjadi cahaya biru, kemudian mengutuk, dan dia bergegas ke lengan baju Xiaoyan. Mata anjing ini memang sangat pandai bersembunyi. Terlihat, saat Xiaoyan membuka tubuh dewa aslinya, dia bersembunyi di rambut Xiaoyan. Meskipun sebagian besar waktunya digunakan untuk tidur, namun dia sangat pintar ketika bertarung. Yueli, kita harus pergi. Xiaoyan pun menggunakan transmisi suara jiwa untuk menyampaikannya. Kemudian saat ini, jutaan pasukan Taixu itu tidak banyak dari mereka yang tersisa. Karena pertarungan yang panjang dan tiada akhir. Maka hal ini membuat 50.000 orang kuat abadi di dunia kuno abadi dan iblis merasa lelah. Meskipun itu adalah ayunan dan serangan pedang yang sama. Namun setelah melakukannya 10.000 kali, bahkan keabadian Tuhan pun, hal ini juga akan menyebabkan banyak konsumsi energi. Bagaimanapun, para prajurit Taixu ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, maka lebih sulit lagi untuk membunuhnya. Xiao Yueli berkata, "Ayah, beri aku waktu lagi, tunggu sampai saya membuka kunci segelnya, lalu aku akan bunuh dia." Kini terlihat, tatapan dingin dan tegas di mata Xiao Yueli menjadi semakin kuat saat ini. Sepertinya ada obsesi di hatinya, yaitu Su Chao harus dibunuh di sini.
Bala bantuan dari Taeksu akan segera tiba dalam hitungan waktu. Jadi, hasilnya Anda membunuh atau tidak, maka mau tidak mau kita harus pergi. Kemudian Xiaoyan pun mundur. Dia lalu memasuki formasi bergerak di mana mata anjing berada, dan dia harus siap untuk pergi. Dan mungkin jika tebakannya benar, maka akibatnya mereka akan dikepung. Jadi, untuk menjalankan susunan teleportasi maka membutuhkan energi yang sangat besar. Tentu, 10.000 Ronai Xiaoyansi di Pagoda Chen Suling, ini berisi sumber daya yang luar biasa dari dunia kuno abadi dan iblis, dan tentu saja tidak menjadi masalah untuk memindahkan formasi. Memang dibutuhkan sedikit gerakan pikiran, maka formasi bergerak misterius akan mencapai kondisi penuh yang diinginkan dan dapat dimulai kapan saja. Kemudian saat ini, setelah mendapat jalan keluar, Xiaoyan juga menunjukkan tekad di matanya. Dan pada saat ini, di pergelangan tangan Xiao Yueli dan perban di leher, itu terbakar oleh gumpalan api hitam. Lalu saat ini, rambut Xiao Yueli telah tumbuh sampai ke pinggangnya. Rambut dan mata, yang semula berwarna merah muda, sekarang telah menjadi hitam. Nampak, gelombang dahsyat terpancar dari tubuhnya. Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Kalau begitu biarkan aku melihat. Apakah kebanggaan milik Shenxi sekuat yang dikabarkan? Kini Cichao pun terlihat tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Pedang yang dia kembangkan, serangannya harus menjadi prioritas. Dia berkata, senang sekali bisa bertarung, karena semakin kuat lawan yang saya hadapi, maka saya akan menjadi semakin bersemangat. Kemudian terlihat, sosok Kecau yang mundur tiba-tiba berhenti, dan dengan lambaian tangannya, pedang pengejar jiwa penghancur kehampaan itu nampak diselimuti energi hitam. Begitu juga matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh, tiba-tiba menatap Xiao Yueli, dan saat ini, dia memang sangat-sangat terlihat seperti pembunuh. Jika dia benar-benar diizinkan membunuh orang milik Shenxi ini, maka tak perlu banyak bicara mengenai pencapaian tersebut, karena dia pasti akan menjadi kontributor hebat bagi Taeksu. Kemudian ketika menghadapi Xiao Yueli yang bergegas mendekat, Chu Chao membalikkan telapak tangannya, lalu pedangnya tiba-tiba menyerang. Dia kini tampaknya serius pada akhirnya, dan kekuatan pedangnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia tidak berniat melakukan percobaan lagi. Namun tentu, saat ini aura Xiao Yueli menjadi lebih kuat saat ini. Terlihat sapuan sabit maut, dan cahaya hitam setengah bulannya menderu, kemudian bertabrakan dengan pedangnya lalu menghilang. Keduanya pecah dengan kecepatan penuh dan terburu-buru menuju lawan dengan kasar. Lalu saat ini, kedua tubuh itu bertabrakan di saat berikutnya. Kemudian saat tubuh Xiaoyan tersapu, tiba-tiba dengan cara yang samar-samar, terdengar sebuah suara yang nampaknya bukan manusia ataupun binatang buas juga. Tidak terlalu banyak suaranya, namun lebih kepada seperti surat wasiat. Dan pada saat yang sama, sebuah kekuatan tak terlihat melonjak menuju Xiaoyan. Bintang Hongmeng, apakah ini kebenciannya? Lalu tubuh Xiaoyan dibuat sedikit bergetar saat ini. Dia bisa merasakan tangisan di bintang Hongmeng, lalu juga kematian pava makhluk-makhluk ini, dan juga kekuatan bintang yang diserap oleh Taeksu, bisa dia rasakan. Bintang Hongmeng menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memberikan harapan kepada Xiaoyan, yaitu dengan membunuh Taeksu ini. Tapi saat Xiaoyan melawan Chulin, ia pun sudah kelelahan sekarang. Dia sebenarnya punya banyak cara, yaitu seperti jantung api dan jantung guntur, yang ini juga mempunyai aturan yang kuat. Namun karena kekuatannya belum mencapai tingkat keabadian, lalu kekuatan asli ini akhirnya tidak dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Maka dari itu, tidak mungkin untuk bersaing dengan keabadian para dewa ini hanya dengan kekuatanku. Terlebih lagi, ia telah mencapai keabadian ilahi tingkat ketiga, jadi mau tidak mau hanya bisa mengandalkan tubuh abadi saat ini. Kekuatan fisiknya memang sangat kuat, karena Xiaoyan hampir bisa melompati level untuk bertarung dan bahkan membunuh keabadian ilahi tingkat pertama dan kedua. Namun mencapai tingkat ketiga keabadian ilahi jauh lebih sulit bagi Xiaoyan untuk menghadapinya. Namun dengan adanya perlawanan yang hebat, itu hampir mengalahkan pertahanan Xiaoyan. Tubuh abadi memang sangat kuat, namun saat menghadapi dewa abadi yang lebih kuat,
maka dia pun tidak terkalahkan. Tampaknya dewa ini menerobos keabadian Tuhan setelah pertempuran ini, maka Soyan pun merasa lebih terdesak.